Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Memiliki dimensi yang serupa seperti CR-V, Hyundai Santa Fe adalah sebuah SUV bermesin diesel dan memiliki segudang fitur yang canggih untuk sebuah mobil pada masanya. Namun meskipun begitu, mobil ini terbukti dulu masih belum bisa mengalahkan dominasi brand Jepang kala itu. Lantas apa yang membuat mobil ini sering dipandang sebelah mata? Bagaimanakah rasa berkendaranya? Apakah dia tidak nyaman ataukah dia sebenarnya nyaman? Untuk itu, kami sudah menemukan 5 alasannya. Nonton video ini sampai habis. Nah, sekarang kita udah di dalam Santa Fe. Kita akan memasuki alasan pertama untuk memiliki mobil ini, yaitu fiturnya. Nah, tahun 2013 mobil Korea itu nggak terlalu terkenal memang namanya di tanah air. Baru-baru sekarang ini mereka naik daun sebagai pabrikan yang meluncurkan berbagai mobil yang inovatif dan memiliki fitur yang canggih-canggih. Padahal di 2013 Hyundai Santa Fe ini juga salah satu mobil yang punya segudang fitur yang berlimpah. Kita mulai dari fitur hiburannya dulu. Penerangan di depan headlamp dia sudah menggunakan LED projector dan LED fog lamp. Ditambah dia juga sudah punya daytime running light. Mobil tahun 2013 loh. Nah, masuk sih memang belum start-stop engine, dia masih pakai kunci biasa. Tapi pengaturan spionnya di sini sudah electric retracting mirror. Ada juga di setirnya sudah audio steering switch dan ada cruise controlnya. Ada MID digital di sana yang menampilkan informasi super lengkap termasuk konsumsi bahan bakar. Joknya full kulit dan ada pengaturan elektrik untuk kursi pengemudi sini. Power window semua tentunya dan auto itu yang kanan depan. Head unit di sini touchscreen karena sudah di-upgrade ke Nakamichi ini yang Android. Head unit Android jadi sudah punya fitur yang lengkap. AC digital, double blower dan dual zone. Jadi pengaturan di sini tombolnya masih fisik jadi enak digunakan, hanya tampilan yang digital dan AC belakang itu dia bukan di atas atau di console box tapi di pilar sini. Jadi pengaturannya unik. Nah, setelah itu dia juga punya tempat pengecasan itu tempat aux atau USB di situ, ada power outlet juga di sebelah sana. Dan ada tuas pelipatan jok bagian belakang. Tapi itu hanya untuk kepraktisan ketika mau menyimpan barang butuh space yang ekstra. Yang paling mantap di mobil ini adalah dia punya mirror tengah udah elektromagnetic dimmingnya, jadi kalau ada yang ngedim dia bisa auto menggelapkan sendiri, meredupkan. Ada kompas bawaan di sini yang sudah digital tampilannya, bukan kompas konvensional lagi nih. Dan yang paling keren ada sunroof. Nah, ini sunroof panoramik ya. Jadi kacanya nyampe belakang dan juga bisa dibuka, bukan kayak Outlander yang hanya panoramik aja. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki rival-rivalnya pada masanya. Gak berhenti sampai di situ, mobil ini juga dibangun dengan build quality yang baik. Mulai dari ini soft touch semua nih, soft touch. Permainan ini soft touch semua loh, dashboard atas ini loh. Kalau mobil-mobil Jepang kan udah hard plastic gitu loh. Ini soft touch. Kalian bisa dengar sendiri dan dirasakan ini empuk juga dipencet. Dia juga pembukaan laci-lacinya ini soft opening loh. Tuh, soft opening dia. Jadi lebih berasa mahal memang dibangun mobil ini. Dan juga dia sudah punya eco mode kalau kalian mau berkendara yang lebih irit. Dan dia punya bawaan clean air. Clean air ini kalau zaman di mobil Honda zaman sekarang itu ya semacam air purifier bawaannya lah. Dia sudah ada di 2013. Jadi memastikan udara dalam kabin lebih bersih. Itu tadi kalau soal fitur hiburannya. Nah, untuk fitur keselamatan, mobil ini juga sebenarnya cukup dilengkapi karena dia sudah memiliki 2 buah airbag untuk penumpang depan, ISOFIX buat kalian yang masih punya anak di bawah umur, pengereman cakram depan belakang karena mobil tenaganya memang gede, nanti kita akan coba. Lalu dia juga sudah punya hill start assist karena dia merupakan SUV sejati. Nah, cuman itu yang dari kita baca-baca ya, tapi memang nggak ada tombolnya. Nanti kalau misalnya kita ketemu tanjakan yang bisa kita coba HSA-nya, kita akan coba. Nah, selain itu dia juga sudah punya parking sensor dan parking kamera. Dan di kaca belakangnya sudah ada rear defogger untuk menambah visibilitas belakang yang lebih baik. Setelah kami melihat fitur yang ditawarkan oleh mobil Korea yang dulunya dipandang sebelah mata ini, kami berkesimpulan bahwa mobil ini sebenarnya menawarkan fitur yang berlimpah dan juga canggih. Karena di tahun 2013, ketika mobil ini dimensinya sama seperti CR-V, CR-V belum punya sunroof. Nah, kalau kalian mau bandingin dengan SUV diesel yang
umum di Indonesia, mungkin kayak Pajero atau Fortuner, mereka bahkan belum punya electric seat gitu loh. Jadi secara fitur, mobil ini sebenarnya lebih lengkap dari semua saingan atau pilihan-pilihan alternatif lainnya yang ada di Indonesia saat itu gitu loh. Gak heran kalau ketika Hyundai sedang naik daun sekarang, banyak juga orang yang memilih mobil ini karena memang baru sadar gitu loh. Ternyata ini adalah pilihan mobil yang memiliki fitur yang sangat berlimpah. Jadi nggak heran ketika Hyundai sedang naik daun sekarang, makin banyak orang yang terbuka matanya untuk melirik mobil yang satu ini karena memang secara fitur dia menawarkan fitur yang sangat amat berlimpah. Gak heran kalau orang-orang yang dulu udah loyal sama Hyundai, dia memiliki market yang segmented, ya karena mereka udah tahu kalau ini mobil menawarkan fitur yang lebih banyak daripada pilihan-pilihan alternatif merek Jepang yang lebih umum di Indonesia. Oke, sekarang kita membahas kekedapan kabin. Nah, mobil dieselnya Hyundai itu terkenal dengan mesin diesel yang memiliki suara halus dan tidak terlepas kepada Hyundai yang udah 11 tahun ini umurnya. Sekarang kita coba. Lihat, kita masih mendapatkan angka di bawah 60 desibel di kondisi memang jalan perumahan, bukan jalan raya, tapi ini mobil diesel. Sekali lagi, mobil yang mungkin ada sebagian orang kurang suka karena mesinnya berisik. Nah, ternyata kalau Hyundai itu enggak. Dan mungkin terpengaruh karena build quality mobil ini juga yang enggak kaleng tentunya, tebal. Jadi suara mesin itu enggak terlalu masuk. Memang tetap masuk, namanya mobil diesel, tapi memang enggak seberisik mobil diesel pada umumnya gitu loh. Jadi buat kalian yang oke dengan kebanyakan mobil diesel, harusnya dengan mencoba mendengarkan mesin diesel di dalam kabin Hyundai Santa Fe ini, kalian lebih nggak terganggu lagi karena lebih kedap aja jadi secara suasana dan kekedapan kabinnya. Jadi mobil ini bisa dibilang memiliki kekedapan kabin yang cukup baik. Lanjut ke posisi berkendara. Posisi berkendara pun nggak ada yang gue keluhin dari sini ya, karena pengaturan setir ini sudah tilt dan teleskopik. Nah, jadi sudah lengkap pengaturannya. Jok sudah elektrik seperti yang gue bilang tadi. Armrest kanan kiri bisa ada, jadi ya posisi berkendara sangat nyaman. Tambah tombol-tombol semua masih fisik walaupun tampilan ada beberapa yang digital. Jadi mobilnya benar-benar sangat friendly untuk digunakan, user friendly ya, nggak susah sama sekali dan nggak ngeribetin. Desainnya tangguh, visibilitas enak, duduk pun nyaman. Oke, sekarang kita pengujian suspensi, kecepatan 40, kita hajar speed bumpnya. Wih, enak juga ya, kita kencengin lagi. Harusnya makin nggak berasa ini kalau begini rasanya. Oke, suspensinya kita bandingkan dengan yang sedimensi aja ya. Sama-sama monokok dan mirip-mirip dimensinya. CR-V. Kalau CR-V lebih empuk, lebih ngayun. Kalau ini emang berasa lebih ada keras-kerasnya dikit. Tapi gimana ya mendeskripsikannya? Dia tetap meredam gitu, nggak yang keras banget. Tapi kalau kalian bandingkan sama CR-V ya lebih stiff ini gitu loh. Ya, ini ukurannya sih masih nyaman. Cuman memang lebih empuk CR-V. Ya katakanlah lebih nyaman CR-V, tapi ini masih nyaman sih sebenarnya, bukan yang keras-keras jadi kayak enak gitu. Nah, kayaknya dengan suspensi yang karakternya begini, dia punya handling yang harusnya lebih baik daripada CR-V. Jadi yuk kita coba aja. Nah, sekarang kita mau menguji handling mobil ini. Jalanan sudah kosong, mari kita uji coba. Wah, pengendalian cukup direct loh. Tapi kalau kita agak-agak zigzag, ya body rollnya berasa limbung lah ya, tetap ada. Tapi cukup enak loh ini loh. Untuk mobil yang tingginya segini ya, limbungnya bisa dikatakan salah satu yang paling minim lah dari yang kita udah pernah coba. Dan pengendalian ditambah pengendalian lebih asik. Ada jalan rusak, kita banting setir, set, tuh. Pengendalian direct. Kami suka pengendalian seperti ini. Dia punya kombinasi suspensi dan pengendalian yang pas ya. Oh iya, mungkin karena mobil ini juga dibangun dari basis monokok ya. Nah, ini karena kita pakai mobil tinggi jadi kita berani lewatin jalan rusaknya. Kan di basisnya monokok, jadi memang berarti bener tuh, karena jadi limbungnya lebih minim, body rollnya lebih minim, ditambah pengendalian lebih mantap. Ya karena memang mobil ini basisnya seperti CR-V, monokok. Beda daripada Fortuner Pajero yang leather frame. Makanya nggak bohong kalau orang bilang naik mobil ini tuh lebih enak bawaannya daripada SUV leather frame. Karena memang sejatinya mobil yang monokok, punya sasis monokok itu
pasti pengendaliannya memang lebih enak, lebih nyaman, dan tidak terlepas dari mobil Hyundai yang satu ini. Untuk menyimpulkan alasan kedua memiliki mobil ini, yaitu rasa berkendaranya. Mobil ini mampu menawarkan rasa berkendara yang nyaman untuk nggak cuma untuk pengemudi, tapi juga untuk semua penumpang di mobil ini, karena dia memiliki kekedapan kabin yang baik, posisi berkendara yang nyaman. Tapi juga kalau cuma nyaman tapi nggak asik, itu juga kita bakal bosan kalau perjalanan jauh. Makanya mobil ini juga bisa memberikan rasa berkendara yang asik untuk pengemudinya yang ada di balik setir, karena dia mempunyai handling yang mantep gitu loh. Ya, memang asiknya berkendara mobil ini nggak cuma dari handlingnya doang. Setelah dia nyaman karena kekedapan kabinnya, posisi berkendara, dan suspensinya, dia juga asik karena handlingnya. Tapi nggak cuma handling doang yang bikin asik, yaitu mesinnya. Untuk itu, alasan ketiga untuk memiliki mobil ini adalah performa mesinnya. Mari kita bahas. Untuk soal mesin, Hyundai Santa Fe CR-D ini dibekali mesin berkapasitas 2200 cc 4 silinder. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 197 PS pada putaran 3800 rpm dan memiliki torsi maksimal hingga 421 Nm pada putaran 2500 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Oke, kalian udah dengar spek mobil ini di atas kertas. Ketika kami uji untuk konsumsi bahan bakarnya, kami berjalan-jalan sekitar 16 km tadi menurut MID, dan berdasarkan data dari MID pula, kami mendapatkan angka 7,7 liter per 100 km. Yang kalau di-convert ke kilometer per liter, kurang lebih itu adalah 14 km per liter. Dan tentunya itu sangat irit ya. Angkanya juga irit, dan belum lagi jika kita bicara mau isi bahan bakar apa gitu, karena masing-masing orang kadang-kadang punya preferensi masing-masing gitu loh, mau isinya solarnya yang mana. Kalau kami sendiri di showroom sih kami ngisi standar tetap Dexlite, cuman kalau balik lagi ke teman-teman ya, kalau udah jadi mobil punya kalian ya bebas kalian kan gitu, yang penting bisa ngerawat. Tapi di luar itu mobil ini irit, apalagi jika kita bandingkan dengan ya itu tadi, samping-sampingan yang pilihan lebih umum di Indonesia ya, mungkin CR-V atau Fortuner atau Pajero. Kita pernah menguji juga di Forum Motor TV, datanya kita tampilkan aja di sini karena gue juga lupa ingat, takut salah. Tapi yang bisa gue ingat sih kayaknya ini 14 km per liter itu irit loh ini. Bisa jadi menang di antara semua pilihan itu. Ya mungkin karena cc-nya juga yang lebih kecil, bisa juga karena monokok juga, jadi memang dia lebih efisien dalam pendistribusian tenaga juga ya, dan dia kan memang penggerak depan mobil ini. Jadi jika kita simpulkan, jika konsumsi bahan bakar, mobil ini bisa dibilang sangat irit. Sebenarnya di alasan ketiga ini, yaitu mesin, sebenarnya harusnya kalian semua udah setuju lah, karena mobil ini kayak nggak ada kalahnya gitu loh kalau kita bicara mesin ya. Secara tenaga dia dibandingkan sama yang leather frame kalah, sama-sama generasi ini loh. Kalau yang generasi baru Santa Fe pun kita pernah bandingkan datanya, generasi Santa Fe generasi terbaru pun secara tenaga tetap menang, sama seperti yang generasi lama ini. Bicara tenaga dia menang, torsi dia menang, konsumsi bahan bakar dia menang. Jadi sebenarnya kalau alasan ketiga ini udah nggak bisa dipungkiri lagi, memang salah satu alasan terbaik untuk memiliki mobil ini. Diajak lari bisa, ngebut bisa, tapi irit juga bisa. Cocok banget kan buat jadi mobil harian. Kalau kalian lagi mau irit-irit ya nyalain eco mode, nyetir santai. Kalau lagi ada yang ngeselin di jalan, kalian mau kejar dikit, mobil ini siap diajak lari. Ya, alasan ketiga ini udah alasan performa mesin udah nggak bisa dipungkiri sih. Jadi lebih baik kita langsung bertransisi ke alasan keempat untuk memiliki mobil ini. Oke, sekarang kita masuk kepada alasan keempat untuk memiliki Santa Fe 2013, dan yang akan kita bahas di sini adalah menjadi penumpangnya. Nah, di sini kami punya perbandingan mobil yang lain, CR-V dan beberapa SUV leather frame yang umurnya sama, generasi sama, dan kami udah bandingin, makanya kami tahu. Nah, sekarang kita deskripsiin dulu gimana rasa duduk di baris 2 sini, nyaman nggak? Nah, pertama, headroomnya itu lega karena apa? Kalau misalnya plafon mobil cuma nyampe sini, dia kan gara-gara ketolong sunroof. Jadi selain memberikan kesan memang lebih lega, tapi memang masih ada jarak gitu loh. Tuh, hampir sejengkal headroom yang di atas ini. Jadi membuat kita tuh ya memang lega aja. Nah, kalau kaki, legroomnya juga lega. Jaraknya masih 2 kepal tangan, ditambah kaki masih bisa selonjor ke bawah.
Ditambah lagi kalau kalian cuma duduk berdua, kalian dapat armrest di sini yang kalau dipencet bisa mengeluarkan cup holder. Nah, tapi gimana kalau kalian duduk bertiga? Karena biasanya yang namanya mobil SUV itu ada tunnelnya tuh buat mungkin 4x4-nya atau AWD-nya. Nah, kayak mobil ini punya versi AWD-nya. Yang duduk tengah itu nyaman apa enggak? Jawabannya masih nyaman. Karena walaupun dia ada tunnel, tapi kalau kalian perhatikan tunnelnya nggak tinggi-tinggi amat. Jadi nggak terlalu mengganggu space kaki di sini. Ditambah lagi penumpang tengah masih disediakan headrest. Ditambah lagi yang headroomnya tadi, karena dia ada sunroof, jadi dia lega ke atasnya tuh. Sekarang kalau misal kondisi dibuka gini. Jadi untuk penumpang baris 2 sini masih terbilang nyaman untuk perjalanan dekat ataupun jauh. Nah, untuk supaya teman-teman di rumah bisa mendapat gambaran kira-kira perbandingan duduk di sini dan duduk di mobil seperti CR-V atau Fortuner gitu seperti apa, kami akan tampilkan stock sheet-nya buat teman-teman bandingan sendiri. Gak lengkap rasanya kalau kita bandingin baris 2 tapi nggak ke baris 3-nya, karena ada baris 3 pasti ada penumpang juga yang duduk sini kan. Nah, sayangnya di baris 3 memang seperti SUV-SUV lain, posisi duduknya jongkok untuk orang dewasa, legroomnya juga terbatas dan headroomnya terbatas juga karena udah nggak ada sunroofnya nggak nyampe sini. Tapi enaknya kalau baris 3 ini kan di tahun 2013 ya, berarti kita cuma bisa bandingkan dengan leather frame SUV ya, seperti Fortuner atau Pajero. Walaupun posisi duduknya sama-sama terbatas, ruang geraknya dan jongkok, tapi setidaknya di mobil Santa Fe ini kita masih mendapat AC yang bisa kita atur sendiri, bahkan kencangan anginnya atau off bisa. Tempat penyimpanan di sini dan ada pelipatan jok juga di sini yang kita bisa tarik untuk melipat jok depan. Nah, oh iya, tadi gue lupa. Di saat duduk baris 2, misalnya tadi kan udah nyaman banget tuh, udah lega. Kalian bisa lebih nyaman lagi kalau kalian senderin gitu. Ibaratnya nggak ada yang duduk belakang nih, kalian bisa sender banget tuh. Tuh, bisa sampai segini loh. Ini enak banget gila buat perjalanan jauh. Kalian gantian nyetir, capek, istirahat, nggak ada yang duduk belakang, ini belakang isi barang. Senderin aja, tidur. Nah, ini misalnya kita mau akses keluar ya, kita tinggal tarik tuh di sini. Nah, kita tinggal keluar. Untuk perbandingan teman-teman di rumah, gimana duduk di baris 3 Santa Fe dan baris 3 Fortuner, kita berikan perbandingannya. Nah, untuk alasan keempat ini, kami menyimpulkan bahwa menjadi penumpang di Hyundai Santa Fe 2013 ini bisa jadi atau bisa dibilang lebih nyaman daripada berbagai pilihan yang lebih umum di Indonesia. Hanya saja memang orang-orang banyak yang belum mengetahui karena memang mobil ini lebih tidak umum di Indonesia pada zamannya. Walaupun dia memiliki baris 2 yang kurang lebih sama sempitnya dengan leather frame SUV di Indonesia, tapi setidaknya dia masih menawarkan beberapa fitur di belakang yang membuat dia menjadi terasa lebih nyaman. Ditambah lagi baris keduanya yang super nyaman untuk penumpang, sehingga memang menjadikan mobil ini sangat cocok untuk perjalanan jauh. Alasan terakhir untuk memiliki mobil ini adalah karena modelnya. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri, walaupun sama-sama mobil Asia, tapi mobil buatan Korea ini benar-benar punya karakter berbeda daripada mobil Jepang. Dan itu bukan karena tanpa sebab. Karena kalau Mazda zaman sekarang punya Kodo Design, kalau Hyundai ini punya bahasa desain yang namanya Storm Edge Fluidic Sculpture. Dan itu artinya adalah pahatan yang mengalir, yang memberikan kesan tangguh tapi juga artistik kepada mobil ini. Nah, contohnya di sini aja. Meskipun dia belum memakai bahasa yang sekarang yaitu cascading grill, tapi dia memiliki bentuk grill desain yang lebar, besar, dan yang juga menjadi ciri khas desain mobil Hyundai kala itu. Selain itu, dia menggunakan fender berwarna hitam yang mengelilingi mobil ini, memperkuat kesan SUV dari mobil ini sendiri. Permainan warna ditambahkan pada bagian skid plate bawah sini yang menggunakan warna gunmetal yang memberikan kesan agresif dan gahar terhadap mobil Korea yang satu ini. Nah, kalau teknologinya seperti yang sudah kami jelaskan, dia menggunakan proyektor HID di sini dan
daytime running light. Daytime running light ini spesial karena kenapa? Karena di tahun 2013 mobil-mobil Jepang tuh seingat kami yang harga segini dan segmen segini ya, belum ada yang pakai daytime running light. Daytime running light 2013 itu banyakan di mobil Eropa, yang membuat mobil ini memang seperti mobil Eropa pada zamannya gitu. Apalagi desainnya yang bukan seperti mobil Asia gitu, punya karakter sendiri, karakter baru. Dan itulah yang ditawarkan oleh tampilan depan Hyundai Santa Fe ini. Berpindah ke sisi samping, kita belum membahas soal velgnya. Mobil ini menggunakan velg berukuran ring 19, yang mana itu merupakan ukuran yang cukup besar untuk mobil di ukurannya, makanya nggak heran tampilannya gagah. Velgnya sudah berwarna hitam di sini. Profil bannya itu ukuran 235/55 ya. Ini menggunakan ban Axelera, masih tebal tentunya. Nah, ini yang tadi kami bilang. Bagian fender dan warna hitam doff yang menjulur dari depan ke belakang yang membuat aura SUV-nya terlihat kuat. Dan bukan SUV namanya kalau tidak memakai roof rail. Nah, ini roof railnya asli ya, bukan bong-bongan. Jadi kalau kalian tinggal pasangin roof rack, roof box, nah ini mobil ini bisa. Emang mobil ini SUV sejati yang bisa kalian gunakan untuk membawa barang-barang ekstra ketika kalian melakukan perjalanan jauh. Nah, dengan desainnya seperti ini, dia juga masih diberikan kesan-kesan elegan melalui door handle-nya yang berwarna chrome dan list chrome yang mengelilingi kaca jendelanya. Belum lagi kita membahas ketika kalian membuka mobil ini, kalian akan disambut dengan shield plate bertuliskan Santa Fe dan juga ada emblem logo emboss Santa Fe pada pintunya. Kami tampilkan aja melalui stock shoot. Dilihat dari manapun, mobil ini memang tampilannya ganteng banget. Dan lagi belakangnya, buat kami yang paling menarik sih karena ada tambahan spoilernya. Mobil ini dari depan tuh kelihatannya gagah. Nah, dari belakang ini diperkuat aura sportinya menggunakan spoiler yang bentuknya unik. Kalau biasa spoiler rata-rata itu datar-datar aja, ini dia ada menekuk ke atas di masing-masing ujungnya, seolah ini tanduknya gitu loh. Jadi tampilannya tetap agresif. Nah, kalau tampilan sendiri masih satu desain seperti depannya, fluidic sculpture. Di bagian bawah sini dia ada skid plate lagi, cuman ini motifnya karbon ya, tapi bukan karbon asli, karbon-karbonan aja yang biar kelihatannya tetap keren gitu. Emblem Santa Fe di sini dengan logo matahari. Yang tahu arti matahari ini boleh tulis kolom komentar. Defogger di sini, dan yang keren adalah stop lampnya. Stop lampnya ini walaupun ini lampu mundur dan sennya masih menggunakan bohlam, dia sudah menggunakan LED bar untuk lampu stop lamp di sini yang lagi-lagi memperkuat kesan seolah-olah mobil ini dari Eropa gitu loh. Karena hanya banyak mobil Eropa yang menggunakan teknologi ini pada masanya. 4 titik sensor di sini. Ada reflektor di sini, 2 buah reflektor, dan inilah tampilan belakang Hyundai Santa Fe secara keseluruhan. Yang berbeda dari Santa Fe generasi sebelumnya adalah dia punya grab handle. Sedangkan di Santa Fe yang generasi ketiga ini dia udah nggak punya grab handle. Sebenarnya bukan nggak punya, tapi karena Hyundai pengen desainnya lebih modern dan lebih clean gitu, dia pindahkan grab handle-nya di dalam. Nah, walaupun pintu ini belum elektrik, tapi ya seolah-olah seperti elektrik ya, karena ada grab handle-nya. Jadi kalau kita mau tutup, tinggal ditarik di bawah dan ditutup di sini. Kira-kira tampilan inilah yang kalian bisa nikmati dari sebuah Hyundai Santa Fe diesel 2013. Mobil ini juga menyimpan berbagai detail yang cukup menarik. Salah satunya adalah bentuk spionnya. Nah, bentuk spion ini agak unik ya. Seperti di papas sebelah sini dan mengalir ke sini gitu. Makanya bentuk sen ini membelok. Dan ini sesuai dengan bahasa desainnya tadi, Storm Edge Fluidic Sculpture yang kami bilang, pahatan yang mengalir. Makanya ini seperti dipahat dan dia membelok ke sini, ke belakang seperti seolah mengalir gitu. Nah, salah satu detail menarik juga adalah bagian sini. Tempat spionnya ini dia menggunakan warna hitam gloss, dimana rata-rata SUV itu menggunakan hitam doff, sama seperti di pilar sini juga dan sama seperti di sini. Dimana-mana pada mobil umumnya biasa pakai warna hitam doff, di sini dia menggunakan hitam gloss yang seolah menjadikan warna mobil ini one tone seluruhnya, jadi membuat tampilannya lebih gagah. Oke, alasan kelima untuk memiliki ini adalah modelnya. Seperti yang kalian udah bisa lihat sendiri saat kami jelaskan tadi, mobil ini memiliki karakter sendiri yang khas, yang membuatnya memiliki tampilan yang unik, gagah, dan sporty kemanapun kalian bawa ini mobilnya pergi. Dengan bahasa desainnya yaitu Storm Edge Fluidic Sculpture, mobil ini memang menggambarkan sebuah SUV yang
seperti pahatan yang mengalir karena bahasa desain dari depan sampai belakang itu masih sama. Menggambarkan sebuah SUV dengan tampilan yang kuat, gagah, dan berani. Layaknya yang akan mengendarai mobil ini nantinya. 0-100, kita mulai dari sekarang. Udah 60, 80, 100. Kenceng sekali. Kenceng sekali mobil ini, jadi tontonan warga kita. Jangan ditiru adegan ini teman-teman. Gak usah ditiru adegan ini. Kita tes di jalanan kosong sepi, kita sudah pastikan aman. Kita cuma pengen tahu 0-100 mobil ini berapa. Oke, kalau kalian masih di bawah umur dan belum punya SIM, jangan ditiru. Terbantukan oleh pabrikan Hyundai yang juga naik daun belakangan ini, mobil Hyundai Santa Fe 2017 ini juga mulai banyak dilirik orang karena memang memiliki keunggulan di bidang fitur dan fun to drive-nya yang sangat asik untuk pengendara. Selain itu, dia juga menawarkan performa mesin dengan salah satu yang terbaik jika bukan yang terbaik sesama SUV diesel di kelasnya karena mampu memberikan tenaga dan konsumsi bahan bakar yang sangat baik. Selain itu, mobil ini juga memiliki kenyamanan yang ekstra untuk penumpang sehingga mobil ini cocok dibawa perjalanan dekat ataupun jauh. Ditambah lagi modelnya yang berkarakter dan stand out dengan fluidic sculpture-nya membuat mobil ini sangat cocok dipilih untuk kalian yang mencari SUV dengan tampilan ganteng dan ikonik seperti ini. Bila dengan 5 alasan tersebut kalian masih ragu untuk memiliki mobil yang satu ini, itu mungkin karena kalian belum mencobai mobil yang ini, khususnya unit yang ada di Formula Motor. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja datang ke Formula Motor dan cek Santa Fe Diesel 2013 ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal detail mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor atau juga bisa follow TikTok terbaru kami yaitu @stockformulamotor buat kepoin berbagai stok mobil second berkualitas lainnya yang ada di Formula Motor. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Tentunya kami masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.